Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Masih tentang perkara yang najis dan yang bukan najis. Demikian lagi suci telur segala hewan. Suci telur segala hewan. Kalau suci boleh dimakan, asal tidak membahayakan. Segala hewan yang suci, ya, segala hewan yang suci. Masih ingat ya? Hewan yang najis ada berapa? Hewan yang najis ada berapa? 2 saja. Cuma anjing dan babi. Ataupun keturunan dari salah satu keduanya. Lainnya hewan tuh suci. Walaupun kayaknya kotor. Cacing misalnya. Jijik kita, tapi suci itu. Nah, dia itu suci. Tapi haram. Kan gitu. Kenapa? Nggak bisa pula disembelih. Nggak bisa disembelih. Hewan yang boleh tidak disembelih untuk dikonsumsi cuma hewan laut sama belalang. Lainnya untuk dimakannya harus disembelih, kan gitu. Harus disembelih. Nah, kalau dia udah jadi hewan. Jadi walaupun cacing tuh kayaknya kotor, apalagi tikus misalnya. Tikus tuh kayaknya menjijikkan, tapi itu semua hewan suci ketika hidup. Ketika hidup, kalau mati jadi bangkai najis. Tapi kalau dia hidup tuh suci. Nah, jadi di sini dikatakan demikian lagi suci telur segala hewan yang suci. Semua hewan yang ketika hidupnya itu suci, maka telurnya suci. Walaupun hewan itu tidak halal. Contoh ular, najis atau suci ketika hidupnya ular? Suci. Betelur dia. Apa hukum telurnya? Suci atau najis? Suci. Apalagi misalnya komodo. Komodo betelur tuh ya. Pokoknya kalau nanti di kitab tuh, dulu ayah saya yang bilang, rupanya saya baca ada di kitab. Semua hewan yang tak ada daun telinganya itu betelur. Sementara yang ada daun telinganya itu beranak. Nah, begitu. Saya kira omongan bapak saya itu cuma ya mungkin entah ilmu-ilmu dari mana. Rupanya di kitab tertulis. Nah, dalam kitab I'anatul Talibin itu dijelaskan. Semua yang punya daun telinga itu beranak. Yang tak punya daun telinga itu betelur. Nah, misal komodo. Itu suci, halal haram tuh. Haram. Nah, ular tadi itu pun haram, tapi ketika dia hidup kan suci. Maka kalau dia bertelur, telurnya suci. Boleh dimakan, dari sisi sucinya boleh. Karena begini, haramnya sesuatu itu alasannya 4. Haramnya sesuatu dimakan alasannya 4. Pertama karena najis. Kedua karena mudarat. Nah, ketiga karena menjijikkan. Keempat karena dihormati. Ini aja alasan sesuatu itu haram. Salah satu ini ada, haram lah dia. Tak ada 4-4 nih, halal dia. Nah, 4-4 nih tak ada, halal. Nah, jadi kalau seandainya telur hewan suci tadi hukumnya suci, berarti dia suci. Mudarat enggak? Kalau itu tanyalah dokter. Kita tanya yang ngerti. Makan telur ular piton tuh bahaya enggak? Oh enggak masalah tuh katanya. Berarti tak mudarat. Menjijikkan enggak? Enggak menjijikkan, orang bentuknya telur. Dihormati tidak? Tidak dihormati. Nah, contoh yang najis itulah bangkai. Hewan halal mati kan bangkai, jadi nggak boleh dimakan. Itu contoh najis. Darah. Nah, kemudian contoh yang mudarat, makan paku, makan pisau silet. Pisau silet itu suci nggak? Suci. Menjijikkan nggak? Tidak. Dihormati tidak? Kenapa tak boleh dimakan? Mudarat. Kecuali limbat. Nah, kalau limbat mungkin aman, tak tahu lagi mana. Nah, jadi maka itu tak bolehnya karena mudarat.
Nah, ada yang tak bolehnya karena menjijikkan. Mohon maaf bahasanya. Ingus, ketampung pula. Apa hukum memakannya? Najis nggak nih? Ingus bukan najis. Nah, mudarat nggak? Oh, bola balik dia keluar masuk tak apa-apa gitu. Ada mudaratnya. Dihormati nggak ingus tuh? Tapi boleh nggak dimakan? Kenapa? Mustaqdar, menjijikkan. Nah, jelas deh ya. Yang terakhir yang dihormati itu adalah manusia. Manusia mati, meninggal dunia. Suci atau najis? Suci, bukan najis itu, makanya boleh dimasukkan ke masjid, tak ada masalah. Suci deh. Mudarat nggak makan daging manusia tuh? Sumanto sehat-sehat aja gitu kan? Iya, itu Sumanto ya yang makan tuh. Nah, udah tobat beliau, alhamdulillah. Masuk penjara, udah tobat, udah berubah mudah-mudahan. Tapi beliau kayaknya nggak ada masalah gitu kan. Nah, ada juga memang saya baca di beberapa daerah yang nyalah-nyalah lah. Itu kalau ada orang yang mati, ada sebagian tubuhnya dimakan sama anggota keluarga atau orang kampung situ. Tak masalah mereka. Berarti kan tidak mudarat. Menjijikkan nggak? Kalau udah jadi diiris-iris segala macam daging biasa. Nah, tak nampak lagi menjijikkannya. Tapi kenapa tak boleh dimakan? Karena dihormati. Itu aja alasannya. Nah, jadi kalau telur ini keluar, dia suci tidak mudarat, ya silahkan dimakan. Nah, dan lagi halal memakan telur itu. Boleh makan telur ular, telur apalagi yang hidup dua alam tuh, penyu ya, kura-kura. Nah, buaya atau telur buaya, nah, ataupun telur yang semisalnya, silahkan dimakan, tapi catatannya jika tidak memberi mudarat pada akal atau badan. Tapi kalau memberi mudarat pada akal, kalau dimakan telur tuh mabuk dia, ya itu haram. Kalau dimakan telur tuh jadi gatal-gatal, parah, sakit begitu, ya itu haram. Kalau memang akan membahayakan keselamatan, membahayakan jiwa. Jadi dia yang menjadi haramnya itu bukan karena hewannya kan haram, enggak. Beda hukum hewannya, beda hukum telurnya, paham ya? Telur ini walaupun dari hewan haram, halal dia selama tidak mudarat. Selama tidak mudarat. Nah, ini sebenarnya kalau mau dibuat rincian tuh bagus. Nah, hukum telur. Nah, hukum telur bagi dua. Nah, dari hewan hidup, kemudian sini dari hewan mati. Hewan hidupnya bagi dua. Nah, hewannya suci atau sini najis. Nah, saya kalau ngajar di pondok tuh suka main bagan-bagan begitu biar langsung mereka bisa menggambarkan ke hukumnya. Nah, jadi telur ini boleh dimakan kalau tidak memberi mudarat pada akal atau badan. Sama ada telur itu keras kulitnya atau lembut. Baik telur itu kulitnya sudah keras ataupun masih lembek. Pernah nyembelih ayam merah, ayam petelur tuh kan, ada ayam putih, ayam Eropa, ada ayam merah. Itu memang ayam petelur tuh, ayam merah tuh. Jadi kadang kalau disembelih ada telur-telurnya yang masih lembek lagi. Nah, itu boleh nggak dimakan? Boleh. Ataupun dari ular tadi, dia prematur telurnya keluar, belum keras lagi udah keluar, boleh dimakan? Boleh kalau tidak mudarat. Telur serangga. Ada telurnya. Oh, semut. Ya, kalau memang telur ya sama, hukumnya begitu nah. Kalau lebah itu kan ada anak lebahnya itu ya. Tapi yang belum jadi ulat ya. Yang masih apa namanya itu? Belum jadi ulat. Nah, masih bulat gitu aja. Kalau sudah ulat, ulama katakan haram. Nah, tapi kalau dia masih bulat begitu saja, itu ada rinciannya. Rinciannya begini. Kalau diambil kemudian dimakan, haram. Tapi kalau dimakan sesarang-sarangnya, maka itu halal. Nah, tadi. Kan biasa ada apa madu yang di sarangnya itu.
Kan ada yang langsung dimakan tuh. Nah itu kalau di situ ada apa tadi itu, anak lebahnya tadi itu, yang bakalan mau jadi lebah, itu kalau dimakan begitu halal. Agaknya saya lihat seperti ulat yang ada di apel, ada seperti ulat yang ada di mana yang memang agak sulit memisahkannya. Nah, tapi kalau seandainya diambil dipisah, ulama katakan haram tetap. Nah, agak beda dia memang bentuknya daripada telur, tapi hukumnya seperti itu dirinci. Jadi mau telurnya itu keras ataupun masih lembek. Ini hukum yang keras itu halal, yang lembut kulitnya halal. Kalau bagaimana? Ini jika telur itu bercerai dari hewan yang hidup. Nah, ayam betelor, telurnya keras, halal. Ayam betelor, telurnya lembek, tapi ayam masih hidup, halal. Ular betelor, telurnya masih lembek, halal. Buaya betelor, mau keras mau lembek, itu halal. Kalau dari hewan yang hidup. Nah, atau dari hewan yang mati dengan disembelih. Kalau ini berarti hewan halal. Hewan halal disembelih. Kayak tadi lah, ayam tuh. Ayam merah itu disembelih. Kadang masih ada yang kuning-kuning tuh ya. Nah, itu boleh nggak dimakan? Boleh, nggak ada masalah. Nah, halal dimakan. Nah, bahkan bukan lembek lagi, belum ada cangkangnya lagi pun, masih bulat kuning begitu saja. Nah, kalau dia matinya disembelih, telurnya itu halal. Adapun jika telur itu diambil dari bangkai hewan, ayam merah tadi itu ayam merah namanya sih. Nah, kalau tempat kami sana namanya ada dua dia, ayam merah atau ayam pekir. Nah, jadi kalau ayam merah tuh matilah tertabrak sama mobil. Berarti jadi apa dia ini hukumnya? Bangkai. Nah, tak bisa dimakan lagi ayam nih. Tapi ceklah di dalamnya ada telur atau tidak. Jadi kalau seandainya dia diambil dari bangkai bagaimana? Maka ditilik. Jika keras kulitnya, diambil ternyata ada yang telur yang udah mengkeras itu, udah punya cangkang masih keras tuh. Maka suci dia lagi halal memakannya. Nah, dan jika lembut kulitnya, tapi ketika ada yang kuning-kuningnya itu, yang masih lembek itu, belum punya cangkang yang keras, nah maka najis dia. Kalau hewannya bangkai, maka najis dia karena mengikut dia bagi bangkai itu. Belum punya ruang sendiri istilahnya. Belum punya cangkang keras sendiri, jadi masih diikutkan kepada hewannya. Jelaslah nih masalah telur-telurnya. Nah, telur cicak gimana? Sama. Telur cicak telur cicak itu sama hukumnya. Nah, pernah lihat telur cicak yang kadang di sudut-sudut rumah dia bertelur. Nah, agak kecil-kecil, sama hukumnya. Nah, jelas masalah telur nih. Saya telur yang cuma yang pernah saya makan tuh rasa saya ayam, puyuh, bebek, udah. Tuh yang lain itu kayaknya tak ada lah. Telur ikan lah, walaupun tak bisa dibilang telur, entah nggak tuh. Keong mas, betelur. Kalau memang itu hukumnya telur, boleh makan. Kalau memang itu telur ya. Ini masalah telur atau bukan saya tak paham nih. Nah itu tadi. Kalau memang itu telur boleh dimakan. Yang warna pink merah muda itu. Kalau memang itu telur sama hukumnya, karena memang hukumnya seperti itu semua. Nah, keongnya kalau memang dia itu hewan yang hidup di air saja, maka boleh dimakan. Nah, masalah dia hidupnya di air saja atau di dua alam, itu tanya sama yang ahlinya lah. Takut saya dibilang gitu tak semua keong nanti katanya. Berikutnya, dan khilaf ulama tentang rumah laba-laba. Nah, ini rumah laba-laba. Sawang. Nah, yang biasa ada di atas-atas rumah. Ibu-ibu mohon maaf. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di antara perkara yang menghambat rezeki adalah membiarkan rumah laba-laba itu ada di rumah kita. Kalau rumah besawang itu rezekinya seret. Rumah besawang rezekinya seret. Nah, dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu banyak.
yang bikin rezeki seret. Nah, di antaranya itu tadi bikin rumah ada sawang atau rumah laba-laba di dalam rumah kita. Yang kedua, nyapu malam hari. Nyapu rumah malam hari bikin rezeki seret. Kemudian menjahit baju yang masih dipakai. Misal nih bawah nih ada koyak, nggak dibuka dulu, langsung dijahit waktu dipakai. Itu juga bikin rezeki seret. Banyak lagi. Nah, yang kadang kita mikir dulu kayaknya mitos gitu. Ah, itu kata orang-orang dulu. Rupanya di kitab ada. Cuma orang dulu tak tahu nama kitabnya mungkin. Nah, gurunya tak nyebut. Padahal ngaji begitu. Nah, saya kemarin ngaji pun begitu. Saya pernah, ini ngaji Sahih Bukhari kemarin sama Syekh Nuruddin. Saya tuh pernah dibilangi sama orang tua. Nah, kalau ngelihat anak lucu, badannya bagus, makin gemuk, mereka bilang ini, ya Allah, jeleknya lah badan anak nih. Jelek kali badan anak nih. Saya bilang, kok dibilang jelek pula lah anakku nih. Bagus-bagusnya gitu bilang jelek. Rupanya kata dia memang begitu. Nanti kalau dibilang cantik berubah jadi sakit dia segala macam. Kemarin saya mengaji Sahih Bukhari, baginda Nabi Muhammad pernah memanggil Hasan Husain dengan panggilan seperti itu. Mana yang jelek itu? Gitu. Ternyata kata Syekhuna, orang Mesir mengamalkan itu karena kalau disebut yang baik takut kena ain. Ada penyakit namanya ain yang gampang nyerang anak-anak, maka diganti bahasanya dengan itu supaya nggak kena ain, kata beliau. Dalam hati saya, betul rupanya yang dibilang orang tuh, cuma belum sampai aja ilmunya dan dia nggak tahu dari mana itu. Jadi makanya habis saya mengaji itu, kalau ada kata-kata orang tua dulu saya nggak berani lagi langsung bantah, entahnya ada di kitab, entahnya ada di kitab, takut saya ada begitu. Nah, paling saya bilang tak tahu aja lah. Jadi kalau seandainya kita ada dengar-dengar gitu Bu, ya kalau nggak mau percaya silahkan, tapi jangan langsung dibantah habis. Oh tak ada tuh hadisnya. Takutnya ada, udah sebanyak apa kita baca hadis. Saya waktu baca, wah ada rupanya. Tadi ada rupanya yang seperti itu. Nah, jadi kemarin tuh daurah hadis kemarin tuh banyak kali hadis-hadis yang baru saya dapat. Padahal Sahih Bukhari, artinya kitab yang paling terkenal kitab hadis, itu pun ternyata masih banyak hadisnya yang nggak sampai ke telinga kita. Nah, jadi maka usahakan bersihkan sawang-sawang itu. Nah, masjid juga begitu. Kenapa lah kalau setiap kota infak Jumat nih cuma 400.000, 500.000, coba perhatikan sawang di masjid banyak enggak gitu. Mana tahu gara-gara itu juga jadi seret rezeki masjid. Nah, bersihkan sawang-sawangnya. Nah, apa hukum sawang nih? Rumah laba-laba nih. Pertanyaan saya, rumah laba-laba tuh keluarnya dari bagian mana laba-laba? Mulut atau dubur? Mulut atau dubur? Nah, itu pula. Tahu saya kalau film tuh dari tangan Spiderman tuh. Nampak? Cobalah pastikan. Begini, mau dari manapun itu agaknya mirip dengan najis. Kalau dari mulut maka mirip dengan muntah. Muntah apa hukumnya? Najis. Kalau dari dubur maka mirip dengan kotoran, tai hewan, najis juga. Jadi mau dari mana kena tuh. Yang tak najis tuh memang yang Spiderman tuh yang dari tangan tuh. Kalau itu najis yang dari tangan. Tapi kan itu tak ada. Ini kalau memang dari laba-labanya, kalau dari mulut atau dari dubur saya belum tahu pula. Nanti habis ini cek di Google dari mana sebenarnya keluarnya. Nah, kalau seandainya dia memang dari mulut ya muntah, kalau dari dubur ya itu berarti kotoran. Najis-najis juga. Nah, apa hukumnya? Di sini dikatakan dan khilaf ulama. Khilaf itu artinya bukan salah ulama, hati-hati. Wah, ulama pun bisa silap rupanya, bukan. Khilaf ini berbeda pendapat. Berbeda pendapat ulama tentang rumah laba-laba. Kata sebagian ulama suci dia. Ada ulama bilang suci.
Nah, ini agak lebih enak lah ini kalau suci. Karena kadang-kadang kita mau nempel di baju sawang tadi kan gitu. Kalau suci aman sholat kita. Nah, dan kata sebagian ulama najis dia. Ada yang bilang najis. Wah, agak meriah kalau najis. Kalau najis agak meriah. Jadi mana yang tersenggol, basah, pindahlah najis ke situ. Terbawa sholat tak sah. Nah, mana yang paling kuat? Qaul yang mu'tamad, pendapat yang paling kuat adalah suci dia. Untungnya ini pendapat yang kuat, dihukumi suci. Mungkin karena udah terlalu banyak, sulit dibersihkan dan hajat betul untuk berkali-kali dibersihkan, maka dihukumi suci. Nah, ataupun dia keluar tapi tidak sampai dari dalam. Kalau dia keluar dari mulut tapi dari rongga mulut, itu kan bukan najis, kayak air ludah kita. Nah, gitu. Wallahu a'lam lah. Kenapa ulama menghukuminya suci? Nah, demikian lagi khilaf ulama tentang kulit ular dan kala yang bercerai dari tubuhnya ketika hidupnya. Ular tuh kalau kulit luarnya udah terlalu kering, udah terlalu rusak, dia akan ganti kulit kan gitu. Ganti kulit dia. Nah, itu bekas kulitnya itu najis atau suci. Begitu juga kalajengking. Kalajengking saya tak tahu, yang bisa juga ganti kulit lah mungkin. Pokoknya yang semisalnya lah. Nah, ini hukumnya apa? Nah, kata ulama, kata sebagian najis dan kata sebagian ulama suci dia. Ada yang bilang najis, ada yang bilang suci. Nah, qaul yang mu'tamad najis dia. Tapi yang paling kuat menghukumi kulit dari ular yang ganti kulit tadi itu adalah najis. Karena kaidahnya begini. Makuti amin hayawanin fahuwa mayyitun. Apa-apa yang terpotong dari hewan ketika hidupnya, maka hukumnya apa-apa yang terlepas dari hewan ketika hidupnya, maka hukumnya seperti bangkai hewan tersebut. Kalau bangkainya suci ya suci, kalau bangkainya najis ya najis. Contoh, ayam lepas jenggernya. Apa hukum jenggernya nih? Najis atau suci? Maka ditanya, apa hukum bangkai ayam? Najis atau suci? Najis, berarti jenggernya hukumnya seperti bangkai ayam. Najis. Nah, tuh begitu. Ya bukan hewannya halal atau haram ya, sekali lagi bangkainya. Nah, tadi mungkin yang jawab suci lah, kan ayam suci gitu. Bukan di bangkainya. Contoh lagi misalnya ada kambing. Ada kambing. Nah, ditarik tanduknya lepas. Nah, tanduknya lepas. Atau lah tarik ekornya lepas. Lepas ekor kambing nih. Nah, apa hukum ekornya nih? Maka untuk tahu jawabannya, apa hukum bangkai kambing? Najis, maka ekornya ini hukumnya bangkai kambing, najis. Ada orang misalnya, nah, menjaring atau mancing ikan, karena kuat betul dia ikan nih, kena pula biasa ada, saya tak tahu tuh apa tuh namanya, yang pancing yang bukan dimakan tapi memang disantap kuat begitu deh. Nah, jadi mata kailnya banyak di bawah itu. Nah, jadi main tarik gitu aja. Saya pernah yang orang itu ditaburnya makanan di Danau Toba, saya tengok taburnya makanan di atas, bawahnya kail, begitu ngumpul ikan tadi itu tarik sekuat-kuatnya, kadang kena 3, kena 2 gitu. Tapi saking kuatnya ada yang cuma kena terikut ekornya aja ke atas, putus deh boh, putus boh, terangkatlah ekor ikan tuh. Apa hukum ekor ikan nih? Nah, maka jawabannya apa hukum bangkai ikan, kan gitu. Bangkai ikan apa? Suci, maka ekor yang terpotong ini bawa pulang masak lah, tak masalah. Gitu juga ada misalnya sirip hiu tuh. Kadang kalau orang di barat sana kejam kali, tak dimatikan hiunya, tangkap potong balikkan lagi. Nggak tahu lah, mungkin beberapa lama mati juga. Apa hukum sirip hiunya ini? Suci. Kenapa? Karena bangkai hiu itu
suci. Jelas ya. Tapi itu zalim lah. Kalau seperti itu kasihan lah. Apalagi ikan yang besar seperti itu. Nah, lalu hukum makannya itu ya sah-sah aja. Kenapa? Karena dia itu dari bangkai yang bangkainya suci, maka dia suci. Nah, jadi kulit yang lepas dari ular nih, kulit yang lepas dari ular nih, itu kan berarti bagian tubuh ular yang terlepas dari ular. Berarti hukumnya seperti bangkai ular. Apa hukum bangkai ular? Najis, maka dia dihukumi najis. Nah, kecuali bulu ya. Kalau bulu, nah itu baru dilihat hewannya halal atau haram. Kalau bulu ayam terlepas dari ayam yang hidup, tengok hewannya halal atau haram. Halal, maka bulunya suci. Tapi kalau bulu hewan itu terlepas saat hidup dari hewan yang haram, misalnya bulu kucing, lepas. Kucing halal atau haram? Haram, maka bulunya najis. Nah, ini anak saya lagi melihara kelinci. Nah, kadang saya mau juga gendong-gendongnya, rontok bulunya di baju. Apa hukum bulu kelinci yang nempel di baju itu? Suci atau najis? Kenapa? Karena kelinci itu halal. Karena kelinci itu halal. Nah, boleh dimakan, boleh. Rasulullah pernah makan daging kelinci. Nah, kalau saya kayaknya tak sampai hati saya. Allah alam. Nah, tapi memang itu adalah hewan yang halal dimakan. Kelinci itu halal. Baginda Nabi pernah makan daging kelinci. Nah, dan demikian lagi najis bisa ular dan bisa kala. Nah, najis bisa ular dan bisa kala. Bisanya itu najis. Kan kadang diambil tuh ya, ular tuh. Bisanya digigitkan kemana, keluar tuh bisanya. Gak tahu saya untuk apa tuh. Tapi itu hukumnya najis. Gitu juga bisa kala jengking, itu juga hukumnya najis. Nah, tapi nanti ada rincian yang berbeda antara bisa ular dengan bisa kala jengking ini. Artinya kalau orang digigit ular sama orang disengat kala jengking nanti hukumnya beda. Ada yang sah salatnya, ada yang tak sah salatnya. Nah, katanya yang satu karena memang tidak sempat nampak di permukaan. Kenapa? Karena dia macam jarum, tusuk langsung masuk ke dalam, langsung hukum batin. Nah, yang satu lagi katanya sempat nampak di permukaan. Saya lupa tapi rinciannya. Mana yang seperti itu? Nah, apakah kalajengking atau ularnya? Nah, tadi. Jadi kalau yang sempat nampak di permukaan, tidak terlalu dalam masuknya, nah, itu najis, jadi harus dibersihkan dulu, dicuci dulu. Nah, itulah saya tak paham, tak ingat betul mana dari antara dua tuh yang seperti itu. Dan demikian lagi suci ulat sutra dan telurnya. Ulat sutra itu suci, telurnya juga suci. Nah, faidah, madu yang keluar dari lebah itu suci lagi halal meminum dan memakannya. Madu itu halal meminum dan memakannya, bahkan di antara makanan atau minuman yang paling banyak faidahnya, yang dianjurkan oleh baginda Nabi dan disebutkan juga di dalam Al-Quran untuk makan minum madu. Nah, dan telah khilaf ulama pada menyatakan tempat keluarnya dari lebah itu. Ulama beda pendapat tentang dari mana keluarnya madu nih. Dari mana keluarnya madu nih? Lebah itu kalau mengeluarkan madu dari mana sebenarnya? Nah, kata sebagian ulama, keluar madu itu dari mulut lebah. Ada yang bilang itu keluar dari mulut lebah, berarti sama kayak muntah. Maka dikecualikan dia dari muntah, berarti dia dikecualikan. Dia semua muntah itu najis kecuali madu, nah, gitu jadi. Dan kata sebagian ulama keluar dari duburnya. Ada yang bilang madu itu keluar dari duburnya, berarti hukumnya seperti kotoran. Nah, maka dikecualikan dari tahi. Berarti semua kotoran itu najis kecuali madu kalau yang ikut ini. Nah,
Dan kata sebagian ulama keluar dari bawah sayapnya. Keluar dari bawah sayap. Nah, dari puting seperti susu. Nah, itu tadi. Maka dikecualikan dia dari najis susu. Hukum susu ini gimana? Hukum air susu. Kalau susu itu keluar dari hewan yang halal dimakan, maka hukumnya suci. Kalau susu itu dari hewan yang haram dimakan, maka hukumnya najis. Nah, tuh. Pokoknya gitu, kecuali manusia. Dia haram dimakan, tapi air susunya itu suci. Susu ini juga diantara minuman yang bagus. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau disuguhi susu nggak pernah nolak, dan lebih sering bahwa Nabi itu diriwayatkan minum susunya itu susu kambing. Nah, jadi silahkan kalau mau minum susu. Bahkan susu ini uniknya dia itu adalah makanan sekaligus minuman. Orang kalau makan perlu minum. Kalau minum perlu makan, tapi lihat anak kecil yang menyusu. Udah, itu sekaligus makanan serta minuman. Makanya baca doa kalau mau minum susu itu agak beda. Kalau kita mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah, wa qina adzabannar warzuqna khairam minhu. Ya Allah, berkahi yang sudah kau rezekikan kepada kami, lindungi kami dari neraka. Nah, kemudian berikan kami makanan yang lebih baik dari ini. Mau makan makanan paling enak di dunia pun tetap berikan kami makanan yang lebih baik dari ini, yakni makanan surga. Tapi kalau susu, itu doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar wa zidna minhu. Dan tambahi kami dari susu ini. Minta tambah, bukan minta ganti. Kalau makanan lain kita pinginnya diganti dengan yang lebih baik, tapi kalau susu justru baginda Nabi minta ditambah lagi kalau bisa minum susu. Nah, jadi kalau memang lebah tadi mengeluarkan madunya dari dadanya, dari bawah sayapnya, berarti dia dikecualikan dari najis susu. Lebah ini halal atau haram? Lebah halal atau haram? Oh, kok bingung-bingung? Lebahnya halal atau haram? Haram. Karena mazhab Syafi'i begini, binatang darat itu harus disembelih kecuali belalang. Yang nggak bisa disembelih bisa dimakan nggak berarti? Nggak bisa. Ya mana halkum mariknya itu? Lebah ada halkum, ada mariknya. Bisa? Enggak bisa. Jadi mazhab Syafi'i itu harus disembelih kecuali belalang. Makanya hewan kecil yang halal dimakan itu belalang aja. Lainnya tak bisa. Kenapa? Karena tak bisa disembelih, nggak bisa dimakan jadinya. Maka oleh karena itu lebah ini kan haram. Berarti kalau dia seandainya madu itu dihukumi seperti susu, susunya najis atau suci? Najis, karena dia dari hewan yang haram. Nah, berarti dia dikecualikan daripada najis susu. Hewan yang tidak dimakan. Najis susu hewan yang tidak dimakan. Jadi kecualikan itu. Semua susu hewan yang tidak dimakan itu najis. Kecuali madu. Kan gitu jadinya. Dia itu kalau yang ikut pendapat keluar dari bawah sayapnya tadi. Dan kata sebagian ulama, tidak diketahui hakikat tempat keluarnya dari lebah itu. Kata sebagian ulama, nggak tahu kita keluar madu itu dari mana. Itu kata sebagian ulama. Kenapa? Karena diriwayatkan bahwasannya Nabi Sulaiman yang memang punya interaksi lebih dengan hewan, semut aja beliau paham bahasanya, yang tak ada suaranya, apalagi lebah yang masih bersuara. Jadi diriwayatkan bahwasannya Nabi Sulaiman alaihi salam ingin mengetahui hakikat tempat keluar madu lebah itu. Nabi Sulaiman ingin tahu dari mana madu ini keluar. Dari mulut, dari dubur, atau dari mana. Nah,
Maka dibuatnyalah tempat lebah dari kaca. Nah, itu. Dibuat kotak sarang lebah, kayak orang peternak lebah itu kan ada kotak-kotaknya, tapi ini dari kaca. Nah, supaya nanti kalau pas ngeluarin madu kelihatan dari mana. Lalu lebah-lebah pun dimasukkannya ke dalam kaca itu supaya dapat dilihatnya dan diketahuinya dari mana keluar madu itu. Maka tiba-tiba dilumuri lebah-lebah itu sekeliling kaca itu dengan tanah. Lebah tadi ngambil tanah, ditutupinya kaca tuh. Macam tak boleh betul, Nabi Sulaiman tahu dari mana. Nah, air dengan tanah hingga tak kelihatan di dalamnya. Maka Nabi Sulaiman pun tak dapat mengetahuinya. Nabi Sulaiman pun tak tahu. Tapi kalau sekarang ngelihat Google, Google tahu. Karena saya udah ngecek. Iya, saya cek di Google. Kalau kata Google dari mana? Dari mulutnya. Kalau kata Google dari mulutnya. Dia hisap nektar sari pati dari bunga itu, dia simpen di perutnya, dia olah, nanti sampai sarangnya dia keluarkan dari mulutnya. Kalau kata Google begitu, wallahu a'lam. Entah, mungkin Google sekarang udah lebih dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tak tahu. Nah, karena Nabi Sulaiman tinggal nanya seharusnya ya. Bisa bicara dengan hewan. Nah, boleh tak percaya sama Google, boleh, silahkan aja. Nah, kalau tak betul tuh Zat, Nabi Sulaiman aja tak tahu, masa Google pula tahu? Silahkan kalau mau begitu. Bukan perkara akidah yang mencederai keimanan atau keislaman masalah ini. Syahdan insya Allah akan datang.